NIM 107 kelas PKMID semester 5. Video ini dipublikasi guna memenuhi tugas akhir mata kuliah pendidikan anak berkebutuhan khusus. Tahukah kalian, data terakhir dari Badan Pusat Statistik tahun 2017 menyebutkan bahwa anak berkebutuhan khusus di Indonesia mencapai 1,6 juta orang. Hal itu artinya kita sebagai guru harus paham betul terhadap apa itu anak berkebutuhan khusus. Yuk, mari kita simak materi secara singkat. Anak berkebutuhan khusus merupakan anak yang memiliki keterbatasan baik secara fisik, intelektual, sosial, dan emosional yang mempengaruhi proses pertumbuhan atau perkembangannya dibanding dengan anak-anak seusianya. Nah, anak berkebutuhan khusus memiliki istilah sebagai variasi kebutuhan khusus. Yang pertama, ada disability, yaitu keterbatasan kemampuan aktivitas dalam batas normal, biasanya digunakan dalam level individu. Kemudian yang kedua, yaitu ada impairment, yaitu ketidaknormalan dalam hal psikologis atau anatomi dan fungsinya, biasanya digunakan dalam level organ. Yang ketiga, yaitu ada handicap, yaitu ketidakberuntungan individu yang dihasilkan dari membatasi atau menghambat pemenuhan peran normal. Perlu kalian tahu bahwa anak berkebutuhan khusus memiliki hak yang sama seperti anak normal dalam hal pendidikan. Berkebutuhan khusus dapat mendapatkan pendidikan formal di sekolah luar biasa, sekolah dasar luar biasa, pendidikan terpadu, dan sekolah inklusi. Berikut pembagian sekolah luar biasa. Yang pertama, ada sekolah luar biasa A yaitu untuk tunanetra, sekolah luar biasa B untuk tunarungu, sekolah luar biasa C untuk tunagrahita, sekolah luar biasa D untuk tunadaksa, dan sekolah luar biasa E untuk tunalaras. Setelah mempelajari tentang dasar-dasar anak berkebutuhan khusus, yuk kita belajar mengenai jenis-jenis anak berkebutuhan khusus. Yang pertama ada autisme, yaitu gangguan pertumbuhan yang menyangkut komunikasi, interaksi sosial, gangguan sosial, pola bermain, dan perilaku, serta emosi. Yang kedua yaitu ada anak berbakat, yaitu anak yang memiliki kemampuan yang luar biasa sehingga mencapai prestasi yang lebih tinggi. Yang ketiga yaitu anak hiperaktif. Apa sih hiperaktif? Yaitu suatu pola perilaku yang menunjukkan sikap tidak mau diam dan bertindak sekehendak hati. Yang keempat ada ADHD, yaitu anak yang mengalami disisiensi dalam perhatian dan menyebabkan tidak terkontrol serta menimbulkan hiperaktif. Jenis terakhir yang akan dibahas yaitu mengenai kesulitan belajar. Yang pertama ada kekacauan belajar, yaitu terganggunya belajar karena respon tertentu. Kemudian ada learning dysfunction, yaitu tidak berfungsi dengan baik saat belajar. Kemudian yang ketiga ada underachiever, yaitu intelektual di atas normal namun prestasi rendah. Kemudian ada slow learner, yaitu kemampuan belajar secara lambat. Kemudian berikutnya ada learning disabilitas, yaitu tidak mampu atau menghindari belajar sehingga potensi intelektual di bawah rata-rata. Bagaimana teman-teman materi yang telah kita pelajari sejauh ini? Untuk lebih dalam, yuk kita pelajari tentang anak berkebutuhan khusus tunadaksa. Tunadaksa diartikan sebagai suatu kondisi yang menghambat kegiatan individu sebagai akibat kerusakan dari otot tulang sendi sehingga mengakibatkan gangguan pada komunikasi, bersosialisasi, dan berkembang bagi dirinya. Tunadaksa dapat diakibatkan karena sebuah penyakit, kecelakaan, atau karena pembawaan sejak lahir. Klasifikasi tunadaksa ada dua, yaitu anak tunadaksa ortopedi dan anak tunadaksa syaraf. Sedangkan menurut Francis de Koning, klasifikasi tunadaksa dibagikan menjadi yang pertama ada kerusakan sejak lahir atau keturunan. Kemudian yang kedua ada kerusakan pada waktu kelahiran, dan yang berikutnya ada karena infeksi, dan ada karena tumor, kemudian ada kondisi traumatis atau kerusakan traumatis. Berikutnya, mari kita pelajari tentang karakteristik anak tunadaksa. Yang pertama ada perkembangan fisik anak tunadaksa. Aspek fisik merupakan potensi yang berkembang dan harus dikembangkan oleh individu. Pada anak tunadaksa, potensi itu tidak utuh karena ada bagian tubuh yang tidak sempurna. Kemudian yang kedua, ada perkembangan kognitif anak tunadaksa.
Keadaan tunadaksa menyebabkan gangguan dan hambatan dalam keterampilan motorik seseorang. Makin besar hambatan yang dialaminya, maka makin besar hambatan kognitifnya. Karakteristik yang ketiga yaitu keadaan inteligensi anak tunadaksa. Inteligensi anak tunadaksa dapat diketahui melalui beberapa tes. Yang pertama ada Heusermann test, yaitu untuk anak tunadaksa ringan. Yang kedua yaitu Illinois test, dan yang ketiga yaitu Peabody Picture Vocabulary test. Karakteristik yang keempat yaitu perkembangan bicara dan emosi pada anak tunadaksa. Perkembangan bahasa dan bicara pada anak tunadaksa pada umumnya tidak berbeda dengan anak normal lainnya. Contohnya pada anak yang mengalami polio. Kemudian, usia terjadinya tunadaksa dapat mempengaruhi terjadinya perkembangan emosi pada anak tersebut. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.